Dan ingat ya, kalau saudara kurang puas dengan jawaban saya dan berkata, masa Pak Mel, ini bisa orang tua dipilih, anak tidak dipilih. Loh, saudara-saudara. Penjelasan bagaimana pola didik Samuel sehingga diceritakan dalam 1 Samuel 8 ayat 3 bahwa anak-anaknya tidak hidup seperti ayahnya, sehingga kelakuan anak-anaknya ini menjadi alasan bangsa Israel menghendaki adanya raja. Mohon penjelasan dan terima kasih. Iya, jadi memang kalau Anda tanya bagaimana pola didik Samuel, ya sepertinya Samuel tidak belajar dari kasus Imam Eli. Imam Eli punya 2 anak, Hofni dan Fineas. Anak-anak itu menjadi sandungan luar biasa waktu itu Samuel masih kecil. Mereka bikin kejahatan, mereka berzina, mereka makan persembahan-persembahan secara rakus, secara tamak, dan lain sebagainya. Dan Samuel sudah melihat itu sebenarnya dari sejak dia ada di Bait Allah, di dekat dengan Imam Eli, tapi dia tidak belajar. Nah, kalau Anda tanya bagaimana pola didik Samuel, saya tidak tahu dengan jelas. Kalau di Alkitab tidak memberi keterangan dengan jelas. Apakah Samuel terlalu sibuk pelayanan sampai Samuel terlalu sibuk pelayanan tapi tidak fokus kepada anak-anak? Saya tidak tahu. Makanya ini disinyalir bisa begitu juga ya. Namanya Samuel, dia imam sekaligus nabi, jadi dia pelayanan pasti sibuk sana sibuk sini. Ada kemungkinan itu bahwa Samuel mungkin pernah omong tapi intensitasnya tidak tinggi begitu, tidak banyak waktu yang dia luangkan bagi anak-anaknya. Maka ini tentu menjadi satu masukan bagi semua pendeta atau semua orang tua lah ya. Sesibuk-sibuknya kita termasuk pendeta, melayani capek keliling, tapi selalu harus perhatikan anak-anak. Bagaimana kehidupan doa mereka, bagaimana kehidupan mereka baca firman, mereka bergaul dengan siapa, mereka pacaran dengan siapa. Saya pikir itu sangat penting karena kita tahu bahwa ada 5 hubungan yang sangat menentukan perjalanan hidup orang muda itu berkenan kepada Allah, berhasil atau tidak, memuliakan Allah atau tidak. Yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan orang tua, yang ketiga hubungan dengan mentor mereka, entah pendeta, entah kakak rohani, orang tua rohani di gereja, lalu hubungan dengan pasangan hidup mereka, dan yang kelima tuh hubungan dengan teman bergaul. Ini 5 hubungan, tolong dicatat ya. Tuhan, orang tua, mentor, pasangan hidup, kawan bergaul. Nah, di sini orang tua juga ada bagian di situ ya. Orang tua itu harus menjadi gembala bagi anak-anaknya. Ya, saya tidak tahu secara detail, tidak ada data yang memberi keterangan kenapa atau di mana Samuel kecolongannya di mana. Jadi dianalisa bahwa bisa jadi karena terlalu sibuk Samuel itu. Soal Samuel ajar firman saya pikir sudah pasti. Ajar doa sudah pasti. Tapi apakah dia intens periksa kembali dan lain sebagainya. Tapi begini juga ya. Andai kata Samuel katakanlah dia sudah ajar baik-baik, tapi dia juga sudah sudah perhatikan, beri waktu quality time sama anak-anaknya. Tapi kalau faktanya anak-anaknya tetap jahat, nah saya mau bilang ini agak berat, tapi saya harus omong. Bisa jadi orang tuanya orang pilihan Allah, tapi anaknya bukan orang pilihan Allah. Itu bisa. Ya. Lalu bagaimana Pak? Ada satu ayat yang bilang 1 orang bertobat seisi keluarga diselamatkan. Ya, itu ayat ada betul. Itu ayat di Kisah Para Rasul
pasal 16 ya, ayat 30 dan 31. Ia mengantar mereka keluar. Ia di sini kepala penjara Filipi yang mau bunuh diri tapi batal karena Paulus cegah. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Lalu Paulus bilang begini di ayat 31. Paulus dan Silas, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jadi di sini bukan pengertiannya satu bertobat mewakili yang lain, atau yang lain tidak usah bertobat, nebeng aja kepada yang bertobat. Bukan demikian, saudara. Pengertian ayat ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa-siapa? Yang pertama engkau, dan yang kedua seisi rumahmu. Maka akan selamat. Kalau kau percaya tapi seisi rumahmu tidak percaya, tidak selamat. Jadi tidak serta-merta buat penanya, tidak serta-merta orang tua pasti salah didik. Bisa jadi Samuel didiknya benar, tapi anaknya bukan orang pilihan Allah. Itu seperti, saudara lihat 12 rasul saja ya. Itu sebenarnya selain murid itu kan secara rohani anak itu. Dan mereka ada langsung dalam pengawasan, pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Jangan Samuel lagi, kita lompat langsung kepada penguasa dunia akhirat. Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus kurang perhatian? Tidak mungkin. Apakah Tuhan Yesus kurang pengajaran? Tidak mungkin. Apakah Tuhan Yesus tidak doa buat mereka? Tidak mungkin. Tapi faktanya memang ada satu yang tidak dipilih. Ya. Hanya bedanya Samuel tentu dengan Tuhan Yesus beda. Samuel cuma hamba, Tuhan Yesus Tuhan, beda. Tuhan Yesus Maha tahu, makanya dalam doanya Tuhan Yesus itu dalam Yohanes 17 ya, ayatnya yang ke-12, Tuhan Yesus sudah tahu, dalam doanya dia tahu siapa yang tidak dipilih. Makanya Tuhan Yesus doa bilang begini. Dalam Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya. Jadi Yesus bilang semua tidak akan binasa selain daripada dia ya yang ditentukan untuk binasa. Nah, kalau Tuhan Yesus memang tahu, Samuel tidak tahu, saya juga tidak tahu, Bapak Ibu juga tidak tahu. Karena kita tidak tahu, karena memang ini terlalu istimewa, hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, urusan kita apa? Tetap didik. Tetap siapkan waktu terbaik. Tetap doakan mereka. Saya punya salah satu pokok doa buat anak-anak. Supaya mereka percaya Yesus dan cinta Tuhan Yesus. Itu aja. Karena saya tidak tahu ini apakah anak-anak saya 4 nih semua dipilih atau tidak. Saya tidak tahu dan saya juga tidak perlu takut. Ngapain takut? Santai aja. Orang suka-suka Tuhan, Tuhan yang berdaulat. Kita manusia mau bilang apa? Ya, kita manusia mau lawan keputusan Tuhan? Tidak bisa. Saudara lihat anak-anak Ayub saja. Ayub selalu doakan mereka karena Ayub tahu mereka bikin pesta ini pasti bikin dosa, sudah omong yang tidak mengutuki Allah. Apalagi lihat saja orang tua bukan dua-dua takut Tuhan. Ayub takut Tuhan, tapi istri Ayub tidak takut Tuhan. Dia hanya mengasihi Allah kalau ada berkat banyak. Nah, itu baru dia bilang Tuhan Allah hebat. Maka kalau berkat sedikit atau mulai proses, dia mulai aneh-aneh. Jadi buat ibu-ibu yang model begitu, saya harap Anda bukan seperti istri Ayub atau istri Lot. Jadilah seperti Ruth. Jadilah seperti Ibu Maria. Jadilah seperti Deborah. Itu keren. Jangan kayak istri Lot dan istri Ayub. Abang ada uang, haleluya, puji Tuhan, sayang terus, cinta terus.
Tapi abang diproses sedikit, cinta diproses sedikit, suami diproses sedikit, mulai aneh-aneh. Makanya Tuhan Tuhan hantam dia melalui Ayub. Begitu. Ayub bilang, lu perempuan gila lu. Mari saya baca ini ayat supaya saudara jangan pikir saya karang-karang. Contoh saja ya. Sebagai pembanding. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya. Istri Ayub ngomong sama Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Anda lihat. Ini istri model apa tidak dukung suami ini? 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Itu mengong gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Berarti ini perempuan hanya mau enaknya saja. Nah, suami istri dalam suka duka mengurus anak, itu tentu ada banyak suka dan dukanya. Ayo bergandeng tangan. Ayo tetap prinsip jelas. Jangan keluarkan kata kotor di depan anak. Jangan berkelahi, memaki, mengutuk di depan anak. Ayo, kalau suami sibuk, istri yang gembalakan anak-anak untuk baca Alkitab, doa. Kalau istrinya yang sibuk, suaminya lah yang melakukan peran tersebut. Karena prinsip berumah tangga itu salah satu, kita menikah untuk kerjasama. Kerjasama untuk apa? Membesarkan anak-anak di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Ya. Jadi soal mereka dipilih tidak dipilih bukan urusan kita dan tidak perlu takut. Asalkan kita dengan sepenuh hati, ketulusan, mencintai mereka, mendidik mereka dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Intinya, kalau mereka sudah percaya Yesus, pasti mereka selamat. Itu aja. Kita tidak usah berandai-andai. Tapi bagaimana? Tapi andai kata. Tak usah andai-andai saya bilang. Tidak usah. Ya. Dan ingat ya, kalau saudara kurang puas dengan jawaban saya dan berkata, masa Pak Mel, ini bisa orang tua dipilih, anak tidak dipilih. Loh, saudara-saudara, kita ini kan manusia. Allah tuh penjunan, dia bentuk. Mau jadi apa, suka-suka Tuhan kan. Ya, makanya dalam Roma pasal 9, saya suka baca ini ayat. Ya, dalam Roma 9 ayat 20, firman Allah bilang apa? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa dan lain sebagainya. Dan inti dari teks itu adalah Tuhan bisa pakai siapa saja. Dia mau kesalamat siapa, tidak kesalamat siapa. Suka-suka Tuhan. Bahkan Imam Eli itu dia melayani Allah, tapi anaknya jahat. Bapak orang pilihan, anak bukan orang pilihan. Mau apa? Lot orang pilihan, istrinya bukan orang pilihan. Mau apa? Semua rasul orang pilihan, Yudas bukan. Padahal ikut gereja. Ikut dengan Tuhan Yesus. Pelayanan ke sana kemari. Nah, jadi itulah hal-hal tersembunyi. Tapi itu tersembunyi ya, sekali lagi. Itu tersembunyi. Maka dari itu, urusan kita bukan melakukan yang tersembunyi, tapi melakukan yang dinyatakan. Seturut Ulangan 29 ayat 29. Tetapi hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita dan seterusnya. Berarti, mari kita didik anak-anak kita, doakan anak-anak kita tiap hari supaya mereka percaya Yesus. Mereka bertobat, harus. Karena anak juga orang berdosa, sekalipun dia anak pendeta. Jadi itu jawaban saya dari pertanyaan Anda seputaran Samuel ya. Segala kemungkinan sudah saya jawab dalam teks ini ya. Tuhan dalam video ini. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak.